Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devadul Khairi dengan NIM 374. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sebuah negara, yaitu tugas dari ilmu negara yang diampu oleh Bapak Bayu. Kali ini saya bersama narasumber. Baik, perkenalkan saya Rafa Arino. Saya berasal dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah definisi negara? Oke, tentang bicara negara, tentunya banyak sekali pengertian dari sebuah negara. Kita bicara soal pengertian empiris ya, dari para ahli itu sangat banyak, baik dari Prof. Miriam Budiharjo misalkan, Prof. Dr. Nasrun, dari Joko Sutono itu sangat banyak. Tapi menurut saya sendiri, negara itu merupakan negara itu sebagai organisasi manusia yang dihimpun oleh kumpulan-kumpulan individu yang berada di bawah pemerintahan yang sama di wilayah yang merdeka dan sudah mendapatkan pengakuan dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jadi menurut saya itulah definisi sebuah negara. Pertanyaan 2, kenapa suatu wilayah dianggap negara? Oke, kenapa satu wilayah itu dianggap sebagai negara? Jadi ada beberapa syarat yang bisa menganggap satu wilayah itu sebagai negara. Menurut saya harus ada dua unsur yang dipenuhi agar sebuah negara itu bisa dianggap sebagai negara. Ada dua unsur. Yang pertama itu unsur konstitutif dan yang kedua itu unsur deklaratif. Sesuai dengan namanya, pertama itu unsur konstitutif atau konstitusi ya. Unsur konstitutif ini merupakan unsur yang sangat penting untuk berdirinya satu konstitusi. Jadi di unsur konstitutif ini terdapat beberapa sub poin lainnya, seperti rakyat sebagai penghuni negara tersebut. Yang kedua, ada pemerintah yang berdaulat untuk sebagai pengatur segala aspek dan komponen yang berada di wilayah tersebut. Dan yang ketiga itu ada yang namanya wilayah sebagai batas atau penentu kedaulatan di negara itu masing-masing atau di negara itu tersebut. Jadi ada dua unsur, konstitutif dan deklaratif. Yang kedua itu deklaratif, merupakan diambil dari kata deklarasi, yang dimana merupakan negara itu harus diakui oleh negara-negara lain agar negara itu bisa dianggap merdeka. Kenapa negara itu harus mendapatkan pengakuan? Agar menjelaskan keberadaan negaranya, dan tujuan dari negara itu diakui ya adalah untuk menjalin hubungan diplomatis antar negara-negara tersebut dan menjalankan atau mendapatkan hubungan kerjasama atau internasional bersama negara-negara lain ataupun sebaliknya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kenapa negara itu dianggap penting? Kenapa negara itu dianggap penting? Jadi menurut saya kenapa negara itu harus ada? Karena negara itu merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk-makhluk sosial yang berpartisipasi untuk membangun negara. Jadi tidak mungkin misalkan satu bumi atau satu dunia ini dipimpin oleh hanya satu stakeholders atau satu pemangku kebijakan. Karena kita ambil contoh kecilnya saja, di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan saja sangat susah untuk melaksanakan pemerintahan yang berdaulat. Seperti pembangunan sampai saat ini di Indonesia masih belum merata dikarenakan kondisi geografisnya yang merupakan negara kepulauan dan negara yang besar. Apalagi jika diterapkan di dunia, satu dunia dipimpin oleh satu stakeholders, itu pastinya akan lebih parah lagi, karena semakin besarnya kekuasaan maka semakin besar pula lah tanggung jawab. Jadi seperti itulah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih akibatnya suatu daerah tidak ada negara? Oke, ya seperti yang telah saya bilang tadi, di Indonesia saja yang negara yang notabene besar dan negara kepulauan itu tidak merata secara pembangunan, secara informasi bahkan. Nah, jika tidak ada negara di dunia ini, maka tidak adanya pandangan atau pedoman hidup. Jadi menurut saya sendiri, negara itu merupakan pandangan atau pedoman hidup oleh masyarakat-masyarakatnya. Jadi jika masyarakat tidak berpegang pada nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, maka akan terjadi yang namanya kehancuran. Kita lihat saja di kasus di negara-negara yang berkembang pada saat ini seperti Sri Lanka, Zimbabwe, itu terjadi karena kesalahan pemerintahan.
apalagi tidak ada yang namanya pemerintahan. Jadi kesalahan pemerintahan saja bisa berakhir hancur, apalagi tidak ada yang namanya pemerintahan. Jadi jika tidak ada negara, maka juga tidak akan ada yang namanya batasan, baik secara geografis, secara kedaulatan, secara masih banyak aspek-aspek yang tidak ada batasannya. Jadi menurut saya tidak mungkin tidak ada yang namanya negara. Yang kedua, negara akan lebih rentan yang terjadi yang namanya itu konflik. Di negara yang besar saja seperti Uni Soviet itu sering terjadi konflik, apalagi kita tidak memiliki negara, hanya dipimpin oleh satu stakeholders, maka tidak akan lebih sering lagi terjadinya konflik, baik itu perebutan kekuasaan, perebutan wilayah dan sebagainya macamnya. Terus yang terakhir menurut saya, jika tidak ada negara, yaitu lebih sulit lagi untuk berkembang. Karena yang kita tahu saat ini Indonesia saja negara yang besar sulit untuk berkembang, Cina saja sampai saat ini masih negara berkembang karena kepadatan rakyat mereka. Jadi apalagi hanya dipimpin oleh satu stakeholders. Jadi menurut saya akan terjadi yang namanya kehancuran. Baik. Sekian wawancara saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.